السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendengarkan secara langsung ataupun yang mendengarkan di rumah sana secara online, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, khususnya di program yang luar biasa hebat ini. Dari kemarin, dari tadi pagi mungkin kita diisi dengan ilmu-ilmu yang begitu hebat, tidak lain tidak bukan agar kita semakin dekat kepada Allah, semakin dekat dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam itu agama yang sebenarnya mudah. Agama Islam itu sebenarnya agama yang mudah kalau ikut kepada perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Ada satu orang dari perkampungan datang kepada Nabi Muhammad SAW. Orang desa yang terkenal dengan adat istiadatnya tidak sama dengan orang kekotaan pada saat itu. Dan memang setiap daerah itu memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Dan setiap manusia itu punya karakter yang berbeda-beda. Punya teman yang ngomong melulu, kadang-kadang kita sumpek ngeliatnya. Ngeliat teman yang diam melulu, sumpek juga. Begitu manusia. Terus pengennya kayak gimana? Ya, pengennya yang sempurna aja. Ya. Kalau untuk diri sendiri pengennya yang sempurna aja. Begitulah manusia. Saya pernah cerita ceramah kepanjangan. Ada yang komen waktu lagi pulang-pulang, pertama kali pulang dan belajar untuk berdakwah. Dari setelah pesantren saya pulang untuk belajar untuk berdakwah. Ceramah kepanjangan. Panjang, menggebu-gebu. Kemudian yang dibahas semua dibahas. Sampai ada yang bilang, Habib kalau ceramah kepanjangan. Kenapa? Ya, kami jadi susah untuk apa? Menghafal apa yang Habib ucapkan. Kalau sedikit kan enak. Kalau kepanjangan akhirnya kami susah untuk menghafal semuanya. Akhirnya saya rubah. Keesokan harinya saya diundang ceramah di tempat yang sama, saya pendekkan, saya singkatkan ceramah saya. Maka ada yang komen, ada yang ngomel, ada yang komentar. Dia bilang, Habib kita lagi enak dengerin cerita kok tiba-tiba selesai. Ya. Maka saya katakan bahwa pendakwah, rukun pertama bagi pendakwah adalah jangan baper. Kalau baper, kelar dakwah kita. Karena setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang kalau kita lagi duduk sama dia, terus kita ketawa, dia kesinggung. Ada orang yang kalau dia cerita, kita nggak ketawa, cerita lucu, kita nggak ketawa, dia sih tersinggung juga. Ya begitu. Jadi apa? Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda dan adat istiadat yang berbeda-beda. Nah di zaman Rasulullah SAW ada orang Badui. Orang Badui ini, ya, dia tidak memiliki tata krama, tata cara yang sama seperti apa yang ada di zaman di kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam, masyarakat kota Madinah pada umumnya. Contohnya satu, mereka terbiasa berteriak. Sementara sahabat Nabi terbiasa untuk tidak mengangkat suaranya di hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya mereka nggak berteriak, tapi memang cara ngomongnya kayak begitu. Sebenarnya mereka tidak berteriak, tapi memang cara ngomongnya begitu.
Orang hidupnya di padang pasir, orang hidup di padang pasir itu biasa kalau sama teman-temannya teriak, itu bukan teriak. Sama seperti sebagian daerah berbicara, contohnya di tempat saya tinggal di Sunda. Di Sunda itu ada bahasa yang kasar, ada yang bahasa yang halus. Tapi di sebagian tempat, kalau untuk berbicara mereka akan menggunakan bahasa yang kasar. Tapi bagi mereka itu bukan ngomong kotor, bukan mau ngomong kasar, tapi memang itu sudah cara mereka berkomunikasi setiap hari. Maka sebagian orang yang terbiasa berbicara dengan bahasa halus, mereka akan kira, wah ini orang nggak punya tata cara yang baik di dalam berbicara. Padahal enggak. Padahal dia berbicara sesuai dengan apa yang dia terbiasa untuk berbicara seperti itu. Oleh karena itu, ya, jadi kita nggak bisa nyalahin. Orang Badui emang begitu. Orang Badui memang begitu. Tapi yang kita ambil ya, hikmah daripada kisah-kisah seperti ini, bagaimana bijaknya Rasulullah di dalam ya, menyikapi orang-orang yang seperti ini. Kalau kita mungkin sudah tersinggung, kalau kita mungkin sudah marah. Dulu ada seorang ulama di kota Hadramaut namanya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Namanya Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Ulama besar, alim luar biasa. Bahkan kalau kita hitung ulama-ulama yang ada di Indonesia ini kebanyakan ya, yang berdakwah di Indonesia kalau tidak murid beliau, murid dari murid beliau, kalau tidak murid daripada murid beliau. Beliau adalah ayah daripada ulama ternama di kota Hadramaut yang bernama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Al-Habib Salim pernah bercerita. Beliau katakan, dulu waktu di Rubaut, di tempat di pesantren di kota Hadramaut tersebut, Al-Habib Abdullah ini menjadi imam. Beliau menjadi mudir sekaligus imam di masjid atau di musholla yang ada di pesantren tersebut. Biasanya orang-orang dari luar juga datang, di antaranya orang-orang Badui juga kadang-kadang duduk ikut bercampur di situ. Selesai sholat, sudah salam, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri ini waktu itu adalah pemimpin para ulama pada masa itu. Bayangkan seorang alim, seorang habib, seorang ulama dengan penuh wibawa memimpin murid-muridnya, masyarakat yang ada pada saat itu. Tiba-tiba ada orang Badui datang selepas sholat, ketika zikir, ketika wirid mendekati Al-Habib Abdullah bin Umar. Orang-orang ngeliatin ini mau ngapain ini. Ternyata apa yang terjadi? Al-Habib Abdullah ditampar sama nih orang. Ditampar. Habib Abdullah bingung, kenapa? Begini Beb. Ada santrinya Habib tadi nampar saya. Namparnya kayak gitu. Ana cuma pengen nyontohin doang. Subhanallah. Dia cuma pengen nyontohin tapi dengan ditampar. Saya mau balas dendam Beb. Gimana Beb? Coba kasih jalan keluar kepada saya. Kata Habib Abdullah, kamu tadi sudah nampar saya. Kamu ditampar, kamu menampar. Berarti impas. Loh, saya kan cuma nyontohin tapi sakit. Kata Habib Abdullah. Akhirnya sadar dia. Oh iya ya, saya sudah mukul. Tuh, sampai ke situ. Orang Badui kadang-kadang nggak pahamnya sampai ke situ karena mereka anggap itu sesuatu yang wajar. Karena bagi mereka sesuatu yang wajar. Maka ini orang Badui di zaman Rasulullah SAW ada yang buang air kecil di masjid, ada yang ngedoain jelek kepada sahabat-sahabat Nabi. Nah ini ada orang Badui lain lagi datang kepada Rasulullah SAW, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya pengen tahu. Yang diwajibkan oleh Allah kepada saya ini apa saja sih? Biar jelas begitu. Biar jelas. Kadang kan bingung. Ntar disuruh ini, ntar disuruh ini, ntar disuruh zikir ini, ntar nggak boleh ini, ntar nggak. Yang mana? Yang mana? Yang pasti-pasti aja. Kasih tahu yang pasti-pasti aja. Kata Rasulullah, kamu sholat. Itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib kepadamu. Terus apakah ada ibadah yang serupa dengan sholat? Kata Rasulullah, tidak ada. Kecuali kalau kamu mau melakukan sunnah. Sholat 5 waktu saja. Apa ada lagi? Tidak ada. Kecuali kalau kamu mau melakukan sunnah. Kemudian dia bertanya lagi. Lalu apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kamu berpuasa di bulan Ramadan. Maka dia mengatakan, saya akan lakukan ya Rasulullah. Apakah ada lagi ibadah yang serupa seperti puasa di bulan Ramadan? Kata Rasulullah, tidak ada. Kecuali kamu mau melakukan sunnah. Terus apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah katakan zakat. Apakah ada ibadah yang serupa dengan zakat? Rasulullah, tidak ada kecuali kamu mau tatawwu', mau sesuatu yang sunnah, sedekah atau yang semisalnya. Terus apalagi ya Rasulullah? Haji.
Ya. Terus yang seperti itu tidak ada kata Rasulullah SAW. Ya. Maka dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, kalau begitu ya Rasulullah, saya mau ambil yang wajib-wajibnya aja. Yang sunnah nggak bakalan saya lakuin. Ngomong sama Rasulullah kayak gitu. Ya, yang sunnah nggak bakalan saya lakuin. Ana mah fokus sama yang wajib aja. Yang Allah perintahkan kepada ana yang wajib, ana mau fokus ke situ. Gimana ya Rasulullah kira-kira? Akhirnya dia lari. Kata Rasulullah mengatakan kepada sahabat, aflaha in sadaq. Kalau dia jujur, dia fokus kepada yang wajib-wajib, dia adalah orang yang akan berhasil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal fikiran. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita beberapa hal. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang bagus. Sesuatu yang bagi kita, wah kadang-kadang kita nggak mikir yang mana, yang lakuin aja lah, yang penting kebaikan gitu. Ya. Maka terkadang berantakan jadi ibadah kita. Kita ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang lebih penting. Maka dahulukan yang lebih penting dibanding yang penting. Bukan berarti kita harus meninggalkan sesuatu yang sunnah, tidak. Justru malah kita menjadi orang yang jauh dari Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, "Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Orang yang senantiasa melakukan sunnahku, kata Rasulullah SAW, kata Allah Subhanahu wa taala, sunnah Nabi Muhammad, ya, dia lakukan, maka dia akan aku cinta, kata Allah. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Kalau aku sudah cinta kepada seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya, aku akan jadi penglihatannya, dan aku akan memberikan apapun yang dia minta, dan aku akan melindungi dari apapun yang dia takuti. Allah Subhanahu wa taala akan mencintai seorang hamba. Jadi intinya apa? Intinya ini jadikan kaidah, qaddimil aham minal muhim. Dahulukan sesuatu yang lebih penting dari sesuatu yang penting. Dari hadis tadi, dari cerita tadi, kita mengambil, ya, ibrah, hikmah, bahwa sesungguhnya ibadah yang wajib di sisi Allah begitu besar pahalanya. Nah, sekarang kita akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemuliaan berupa puasa di bulan Ramadan. Para salafun salih itu, mereka habiskan 6 bulan hanya untuk berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampaiin saya pada bulan Ramadan. Karena mereka tahu bonusnya gede, besar sekali. Sama kayak kalau kita ini ada satu aplikasi, mungkin ada iklannya, dikasih tahu kita kalau dari jam tanggal 11 bulan 11 dari jam 11 sampai jam 12 ada diskon besar-besaran sampai 50 sampai 70%. Kira-kira kalau kita sedang mencari satu hal, dan apalagi kalau bisa sampai 75%, kita akan fokus di waktu itu saja. Malam-malam bodo amat. Ya, yang penting saya ambil handphone, saya cari apa yang saya suka karena saya dapatkan diskon yang. Nah, sekarang bulan Ramadan 1 bulan penuh, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahala semuanya. Allah Subhanahu wa taala, ya, belenggu syaitan. Allah Subhanahu wa taala tutup pintu neraka. Ini kesempatan sekali bagi kita. Orang yang faham akan tahu, tapi orang yang enggak faham terserah baginya. Makanya kita perlu faham. Para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, mereka luar biasa. 6 bulan hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, sampaiin ana supaya ketemu bulan Ramadan. Kata ulama, 6 bulan berikutnya apa yang mereka lakukan? Mereka akan berdoa kepada Allah, ya Allah, terima Ramadan yang kami sudah lakukan ibadah padanya. Jadi hidupnya hanya untuk Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan, as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Kalau ibadah yang lain sudah ditakar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk berpuasa, kata Allah, puasa untuk saya dan saya yang langsung akan memberikan balasan kepada orang yang berpuasa. Subhanallah. Makanya pahala puasa begitu hebat. Allah akan jauhkan seorang hamba dari api neraka karena dia bertahan. Karena dia melawan hawa nafsunya. Ada seorang yang bernama Ruh ibn Zimba'. Ruh ibn Zimba' suatu waktu beliau berjalan di padang pasir yang begitu panas. Sampai-sampai, ya, beliau merasa kelelahan, kecapean. Lalu beliau duduk di bawah satu pohon, berteduh di bawah satu pohon. Setelah itu
mengeluarkan makanannya. Ada yang mengatakan makanan pagi. Air yang begitu sejuk. Ya. Air sejuk di waktu panas itu adalah sorga. Sorga. Dia mengeluarkan makanannya dan minumannya. Lalu dia pun minum. Ketika dia asyik sedang minum, tiba-tiba dia melihat ada pengembala kambing mengembala kambing di terik yang begitu panas. Dan seakan-akan dia tidak merasakan kepanasan. Maka Ruh Ibn Zimba merasa kasihan kepada ini orang. Saya kepanasan, udah di bawah ini, di bawah naungan pohon ini masih kepanasan. Ini orang bolak-balik ke situ bawa kambingnya. Apa tidak kepanasan? Maka saya panggil dia. Kemari wahai saudaraku. Kenapa kata Fulan bin Fulan, pengembala kambing tersebut. Saya mau ngajak minum. Minum bareng saya. Makan. Apa kata ini pengembala kambing? Inni shaim. Saya berpuasa. Di saat panas yang begitu rupa, ya, orang ini malah berpuasa. Maka Ruh Ibn Zimba mengatakan, wahai saudaraku, apakah kamu tidak terganggu dengan terik panas yang luar biasa hebat? Apa katanya? Saya sudah dilupakan dengan terik panas yang seperti ini, karena saya sudah merasakan terik panas kelak di hari akhir. Saya sudah tidak merasakan ini, tidak seberapa dengan apa yang saya akan rasakan nanti di hari akhir. Ini baru orang hebat. Para salafun salih, mereka luar biasa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang khatamkan Al-Qur'an, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis Hudzaifah, ya. Di luar bulan Ramadan saja, katanya Rasulullah, saya sholat di belakang Rasulullah. Rasulullah baca Fatihah, setelah itu baca surat Al-Baqarah. Saya bilang, wah kayaknya bacanya sampai 100 ayat ini, kok nggak berhenti-berhenti? Ternyata setelah lewat 100 ayat Rasulullah nerusin. Wah kayaknya 200 ayat nih, ternyata nerusin lagi. Wah kayaknya sampai habis nih surat Al-Baqarah, ternyata surat Ali Imran Rasulullah baca. Waduh, kata Hudzaifah, kayaknya sampai selesai Ali Imran. Dibaca lagi sama Rasulullah sampai surat An-Nisa. Lalu Rasulullah ruku, kata Hudzaifah, kalian pengen tahu berapa lama rukunya Rasulullah? Sama kayak Rasulullah berdiri. Begitu luar biasa Rasulullah SAW dalam beribadah. Sahabat pun begitu. Ya, sahabat Rasulullah SAW memperbanyak membaca Al-Quran. Para tabi'in, Sayyidina Urwah, Sayyidina Zuhri, Al-Imam Malik membaca Al-Quran. Beliau ini kalau sudah buka majlis hadis ramai yang datang. Tapi kalau sudah bulan Ramadan, kata beliau, sekarang bukan majlis lagi, sekarang waktunya ibadah. Waktunya ibadah. Makanya kadang-kadang di Indonesia ada tawakufan. Ya, berhenti dulu majlisnya. Itu tidak masalah. Karena memang sudah dilakukan oleh salaf. Ya, orang Indonesia kadang-kadang, orang-orang kita ini kadang-kadang komen aja. Kok ilmu diberhentiin sih? Ya, ilmu kok diberhentiin? Harusnya tetap aja belajar. Ya, nah, artinya begini, saya ingin kasih jalan keluar. Orang yang mau tawakufan berhenti majlis seperti itu, nggak masalah, itu bagus. Orang yang mau meneruskan majlis ilmu di dalam bulan Ramadan, itu juga bagus. Orang yang meneruskan majlis-majlis ilmunya dengan beralasan bahwa kami sama salaf beda. Salaf sudah full. Walaupun mereka tidak belajar, tapi mereka memiliki ilmu untuk mereka gunakan pada bulan Ramadan. Sementara kita kosong, makanya belajar terus. Enggak masalah belajar di bulan Ramadan, majelis ta'lim enggak apa-apa lakukan, enggak masalah. Itu betul. Tapi orang-orang yang mau memberhentikan majelis untuk sementara dan fokus kepada ibadah, itu juga betul. Yang salah yang nyalahin orang lain. Paham atau tidak? Ya, yang berhenti, wah ini kok majlis berhenti, salah. Dia yang salah. Atau bilang, wah ini kok bulan Ramadan masih majlis aja, ya, nyalahin orang. Itu yang enggak benar. Jadi kita ambil jalan tengah, yaitu yang mau melakukan majlis baik, yang tidak mau melakukan majlis untuk fokus kepada dalam ibadah, itu juga bagus. Dan kedua-duanya memiliki cara di dalam bermanhaj. Sering saya katakan, yang satu menggunakan cara berhitung 1 tambah 9 hasilnya 10, yang satu menggunakan cara 8 tambah 2 hasilnya 10. Kedua-duanya betul. Yang memaksakan dengan cara dia, maka dia yang salah. Makanya kita ya melihat para ulama salafun salih, mereka berhenti bukan berarti bahwa mereka tidak mau belajar, tapi mereka mau berfokus dalam beribadah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita keberkahan dan manfaat
Ya, dari semenjak tadi kita mendengarkan ilmu, tapi hasil yang kita inginkan adalah apa? Pulang kita membawa manfaat. Jangan sampai kebanyakan kita dapat, ujung-ujungnya pulang error. Ya, yang kita inginkan ambil beberapa poin, bawa ke rumah, jadikan itu pegangan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kepada para jamaah yang ingin bertanya, kita buka sesi satu penanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habibana. Izin bertanya, bagaimana Rasulullah mengaplikasikan kegembiraannya ketika menyambut bulan suci Ramadan? Apakah dengan hanya mengucapkan marhaban di Ramadan atau seperti apa, Abu ya? Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyambutan bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW dengan tatbiq al-amali. Rasulullah SAW tidak ada, Rasulullah SAW membuat acara, kemudian dikasih tahu, wah ini adalah kita bikin acara apa, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan, bikin program, nggak ada. Ya, itu bid'ah. Itu bid'ah. Yang melakukan penyambutan seperti itu diantaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi Rasulullah katakan bahwa sesungguhnya para sahabatku ini addu 'alaiha bin nawajid. Kata Rasulullah SAW, seakan-akan Rasulullah SAW ibaratkan gigit pakai geraham kalian. Artinya jangan ditinggalkan sama sekali. Sayyidina Umar bin Khattab, kalau datang bulan Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau masjid diberikan lampu-lampu warna hijau begitu. Dihias dengan lampu-lampu. Kemudian di masjid mereka pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab salat tarawih berjamaah. Padahal di zaman Rasulullah tidak ada. Ya, tapi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, beliau adalah orang yang pertama kali mengajarkan kepada kita bahwa ini perintah Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakan wahai Muhammad, kalau kamu didatangi anugerah dari Allah dan rahmat dari Allah, maka berbahagialah. Dan Ramadan adalah rahmat yang begitu besar, anugerah yang begitu besar, fadl dari Allah yang begitu besar. Allah berikan kepada kita satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Saya sering katakan bukan malam 1000 bulan, tapi bisa jadi malam 1.000.000 bulan. Karena Allah katakan khairun. Khairun itu lebih baik. Kalau lebih baik berarti bisa jutaan. Allah berikan kepada kita. Dulu umat-umat terdahulu mereka umurnya panjang-panjang, bisa ibadah. Umat Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kemuliaan, satu malamnya bisa menyerupai usia yang lama dari ibadah orang-orang terdahulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita usia yang berkah dan manfaat, dan insyaallah terus-menerus di dalam keadaan manfaat di dalam ibadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamal al mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin.